Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat pagi Prof. Anis. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompok ada Pak Imam Muslim, ada Pak Christian Suhartadi Widinugraha, dan saya sendiri Solihah Uktavia Alifatur Rofiah. Kami akan mempresentasikan materi yang kedua di minggu ketiga ini dengan judul Foundation of Ontology. Jadi kita akan belajar cabang ilmu filsafat yang pertama. Jadi ketika kemarin kita belajar ada 4 cabang ilmu filsafat, yaitu ada ontologi, epistemologi, metodologi, dan etika. Nah, sekarang kita akan belajar cabang ilmu filsafat yang pertama, yaitu ontologi. Jadi dalam presentasi kali ini kami akan mempresentasikan ada 5 poin. Yang pertama adalah definisi dari ontologi. Yang kedua adalah pentingnya ontologi, terutama dalam studi organisasi. Ketiga adalah kontribusi filosofisnya, jadi pengaruh dari ontologi dalam studi organisasi. Keempat adalah bagaimana sih perdebatan-perdebatan dalam bidang filsafat. Dan kelima adalah kemungkinan perkembangan ontologi dalam studi organisasi. Oke, baik, kita mulai dengan definisi ontologi. Jadi ontologi itu secara bahasa itu berasal dari bahasa Yunani, Bapak Ibu sekalian. Jadi berasal dari kata ontos dan logos. Ontos itu artinya adalah yang ada, sedangkan logos itu artinya adalah ilmu. Jadi sederhananya ontologi itu merupakan ilmu yang berbicara tentang yang ada. Jadi ontologi ini adalah konsep keberadaan. Jadi adanya sifat dari pengetahuan itu sendiri, eksistensinya seperti apa? Eksistensi atau partisipasi dalam keberadaan. Menurut beberapa ahli, contohnya ini menurut Jujun S. Surya Sumantri, itu menjelaskan bahwa pokok dari permasalahan yang menjadi objek kajian dari filsafat awalnya itu meliputi logika, etika, metafisika, dan politik, yang kemudian banyak berkembang hingga menjadi cabang-cabang dari filsafat yang mempunyai bidang kajian lebih spesifik lagi yang kemudian disebut sebagai filsafat ilmu. Jadi kalau misalkan kajian ontologi itu dikaitkan dengan objek ilmu, itu sebenarnya terbagi menjadi 2. Contoh dari kajian ontologi itu adalah ada objek ilmu yang bersifat materi, dan yang kedua adalah objek ilmu yang bersifat non-materi. Contoh dari objek ilmu yang bersifat materi itu adalah objek ilmu itu dapat didengar, dapat dilihat, dan dapat dirasakan. Contohnya itu adalah ilmu sains, ilmu eksak, ilmu politik, sosial, budaya, psikologi, dan lain sebagainya. Sedangkan objek yang non-materi itu berlawanan dengan objek materi. Pada objek yang bersifat non-materi, contoh dari ontologi itu adalah kepuasan spiritual. Contohnya yaitu misalkan kita bicara tentang ruh, sifat, dan wujud dari Tuhan. Jadi di sini ada penjelasan pandangan epistemologi relatif. Ya, jadi pandangan epistemologis relatif itu berpendapat bahwa kategori yang kita gunakan untuk memahami dunia itu adalah konstruksi sosial. Jadi dikatakan dalam konteks hubungan kekuasaan. Contohnya saja ini gender. Jadi di gender itu ada maskulin, ada feminin gitu ya. Jadi kalau kita lihat di gender itu ada 2 ya, Bapak Ibu semua, ada female dan male. Seperti itu. Jadi ini adalah pandangan dari epistemologi relatif. Jadi diskusi mengenai ontologi di kalangan filsuf itu akan membawa pendekatan baru dalam ilmu-ilmu kemanusiaan dan sosial, termasuk dalam studi organisasi. Nah, sebenarnya pentingnya apa sih ontologi itu dalam studi organisasi? Jadi tujuan dari adanya ontologi itu adalah ontologi akan memperkenalkan kita gitu ya. Kalau kita bicara tentang filsafat, berarti kita akan dekat sekali dengan pemikiran gitu ya, proses berpikir. Jadi ontologi itu memperkenalkan pendekatan filosofis yang berpengaruh dalam studi organisasi dan memahami dampaknya. Jadi kalau kita bicara tentang ontologi di sini, ontologi itu bukan praktik yang hampa, tetapi ontologi itu ada. Misalnya saja kita belajar tentang manajemen. Dalam manajemen itu ada program studi. Nah, di dalam program studi itu pasti akan dipelajari ilmu-ilmu. Nah, ilmunya ini ada seperti itu. Jadi hakikat kenyataan atau realita yang
didekati dengan ontologi itu ada dua sudut pandang, Bapak Ibu sekalian, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif itu mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak, sedangkan kualitatif itu mempertanyakan apakah realitas itu memiliki kualitas tertentu. Nah, ini adalah pentingnya ontologi dalam studi organisasi. Yang jelas, jika kita pahami di sini, ontologi itu berfungsi sebagai dasar, gitu ya. Ontologi itu adalah dasar dari kita untuk memahami objek ilmu, baik itu yang bersifat materi maupun non-materi. Jadi di sini dijelaskan bahwa ketika kita belajar ontologi, maka kita akan memahami realita atau kenyataan. Yang kedua, ontologi itu sebagai panduan dalam penelitian. Jadi ketika kita belajar ontologi, maka kita akan tahu bagaimana kita menjelajahi fenomena organisasional dengan benar. Selanjutnya adalah di dalam ontologi kita akan mengetahui bagaimana cara kita untuk mengimplikasikan sesuatu. Jadi ketika kita sudah memahami, kita sudah menghasilkan sesuatu dan kita pasti akan bisa mengimplikasikan, adanya implikasi praktis. Selanjutnya adalah pemahaman yang lebih dalam. Jadi ontologi itu akan membantu kita untuk memperdalam pemahaman tentang hubungan antara entitas dalam organisasi. Dan yang terakhir, ontologi itu berhubungan erat dengan adanya epistemologi, yaitu kalau tadi ontologi adalah sifat dari pengetahuan, epistemologi itu sumbernya, sumber, batas, dan validitas pengetahuan. Jadi kalau kita sudah mengetahui ontologi, maka secara tidak langsung kita juga merenungkan cara kita tahu apa sih sebenarnya yang kita ketahui tentang organisasi dan bagaimana cara kita untuk memperoleh pengetahuan tentang itu. Jadi di dalam ontologi ini definisinya itu mengalami ambiguitas Bapak Ibu semuanya. Maksudnya adalah di sini ada yang namanya ontologi yang bersifat tidak terikat dan ontologi yang berkomitmen. Maksudnya adalah ketika kita bicara tentang ontologi yang berkomitmen itu apa? Itu adalah ontologi yang punya pandangan bahwa realita itu sebagian besar tergantung pada pikiran atau kesadaran. Contohnya apa? Contohnya misalkan pandangan idealisme dari George Berkeley yang menyatakan bahwa objek dunia nyata itu hanya ada dalam kesadaran Tuhan atau pikiran manusia. Seorang materialis berkomitmen bahwa pandangan itu hanya ada materi yang ada di alam semesta ini saja. Contohnya adalah pandangan materialis Karl Marx, realitas sosial dan ekonomi sepenuhnya ditentukan oleh yang namanya struktur material. Misalkan seperti adanya produksi, distribusi, jadi seperti itu. Sedangkan ontologi yang tidak terikat itu adalah ontologi yang menjelaskan dari sebuah teori atau penulis tertentu tanpa memutuskan keberadaan atau kebenaran entitas yang dijelaskan. Jadi misalkan saja seorang peneliti itu mempelajari berbagai pandangan ontologi dalam suatu komunitas atau disiplin tanpa memilih satu pandangan tertentu. Contohnya saja ada seorang sosiolog gitu ya, yang meneliti pandangan ontologi yang beragam dalam bidang studi mereka tanpa mengambil sikap komitmen terhadap satu pandangan tertentu. Nah, di sini ada dua asumsi yang diperdebatkan. Yang pertama adalah bahwa perkembangan pikiran manusia itu terjadi secara progresif melalui tahapan sejarah yang berurut gitu ya. Jadi kita tahu bahwa manusia itu pasti akan memikirkan segala sesuatu hal itu dari kecil sampai besar gitu ya. Jadi yang namanya ontologi di sini gitu ya. Pikiran manusia itu terjadi secara progresif dan berurutan. Nah, yang kedua adalah ilmu pengetahuan itu berkembang secara linier, dimulai dengan matematika hingga ilmu sosial dengan kompleksitas yang semakin besar dari kesinambungan yang kuat antara ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. Jadi di sini adanya hubungan antara ilmu alam dan ilmu sosial. Nah, di dalam paper ini kita itu lebih fokus kepada ontologi yang positif. Apa sih ontologi yang positif itu? Ontologi positif itu adalah pandangan ontologi yang terkait erat dengan
paradigma positivisme dalam ilmu pengetahuan. Jadi, secara umum kita akan tahu nantinya apa saja ciri-ciri ontologi. Nah, ini adalah ciri-ciri dari ontologi implicit positivism. Di sini ada 5 ciri-ciri ontologi positif. Yang pertama adalah bahwasanya realitas itu terdiri dari benda fisik yang diskrit dan dapat diuraikan secara ketat. Contohnya saja benda-benda manufaktur, molekul, sel, batu, seperti itu ya. Jadi itu adalah benda fisik yang bisa dilihat. Nah, yang kedua adalah sifat-sifat baru muncul dari interaksi unsur-unsur, bukan dari hubungan internal. Karena saya dari bidang keuangan, jadi contohnya itu adalah sistem keuangan. Dalam ekonomi dan keuangan, perilaku pasar, dinamika keuangan itu merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai faktor ekonomi, keuangan, psikologi, dan politis. Gitu ya. Nah, yang ketiga, objek-objek yang dianggap ada secara independen dari persepsi manusia. Contohnya saja, karena saya di keuangan, contohnya saja ada saham. Ya, saham itu adalah instrumen keuangan. Itu dianggap ada secara independen dari persepsi manusia. Obligasi, mata uang, derivatif itu ada. Nah, yang keempat adalah keberadaan sebagai sesuatu yang kekal dan bukan berubah-ubah. Contohnya ketika kita punya yang namanya aset produktif. Ya, aset-aset produktif contohnya seperti tanah, properti, atau mungkin ada peralatan bisnis gitu ya, itu dapat dianggap sebagai contoh keberadaan yang kekal dalam bidang keuangan. Dan kelima adalah entitas diatur oleh hukum universal yang menyebabkan keteraturan peristiwa. Ini ada yang namanya hukum risk and return. Kita tahu sendiri kalau dalam keuangan itu high risk, high return. Hukum risiko dan imbal hasil itu menyatakan bahwasanya ketika kita investasi itu berkorelasi dengan tingkat risiko yang diambil. Ketika kita investasi dengan tingkat risiko yang rendah, maka return-nya juga akan lebih rendah. Seperti itu. Jadi di sini ontologi positivisme itu menekankan observasi, pengamatan, verifikasi, dan pemahaman yang ketat dan tidak ambigu melalui perhitungan matematis. Namun, apakah ontologi ini dianggap berkomitmen atau tidak, itu tergantung pada perspektif dari penulisnya. Selanjutnya adalah, ini ada tafsir dan kekhususan ilmu-ilmu kemanusiaan. Saya mulai terlebih dahulu dengan istilah-istilah yang ada di sini. Ada yang namanya hermeneutik, positivisme, dan interpretivisme. Hermeneutik itu adalah tafsirnya. Jadi biasanya ini pendekatan yang digunakan untuk memahami atau menafsirkan teks. Sedangkan positivisme itu adalah tentang cara kita mencari pengetahuan dengan pengukuran atau pengamatan secara objektif. Sedangkan interpretivisme itu bagaimana kita memahami gitu ya, melihat dan memberikan arti, interpretasi dari interpretasi. Jadi dalam pendekatan hermeneutik itu, dunia sosial dan manusia itu punya makna yang perlu untuk diinterpretasikan. Contohnya saja kalau saya mau meneliti objeknya itu tentang kinerja keuangan, maka saya harus memaknai kinerja keuangan itu apa. Setelah itu teks-teks, praktik-praktik, dan lembaga-lembaga sosial dihasilkan oleh masyarakat memiliki makna yang kompleks dan tidak selalu dapat direduksi menjadi unsur-unsur konstitutifnya. Selanjutnya, asumsi positivisme itu menyatakan bahwa objek-objek ada secara independen dari persepsi masyarakat yang bisa dipertanyakan. Jadi dalam pendekatan hermeneutik ini adalah pendekatan yang menekankan asumsi dari positivisme itu sendiri. Nah, ternyata ada beberapa tantangan dalam pendekatan hermeneutik dan asumsi positivisme. Ketika kita melakukan penelitian, tantangan yang pertama adalah penelitian itu selalu terjadi dalam konteks hubungan antara peneliti dengan subjek yang diteliti. Contohnya saya meneliti tentang lembaga keuangan, maka akan ada hubungan antara saya dengan subjek yang saya teliti. Yang kedua adalah peneliti membawa prasangka mereka sendiri ke dalam penelitian yang bukan hanya bias, yang bisa diperbaiki melalui analisis lebih lanjut, tetapi juga merupakan kondisi yang menentukan proses penelitian. Jadi ketika kita melakukan penelitian, gitu ya, prasangka atau asumsi yang dimiliki oleh peneliti itu dapat memengaruhi cara mereka merancang penelitian, menganalisis data, dan menginterpretasi hasil. Oleh karena itu,
penting bagi peneliti untuk menyadari prasangka mereka sendiri dan bagaimana prasangka tersebut dapat mempengaruhi proses penelitian secara keseluruhan. Jadi, di sini masih banyak aspek ontologis yang perlu dipertimbangkan gitu ya dalam hubungan antara peneliti dan subjek penelitian, terutama pembagian dunia menjadi subjek dan objek. Nah, di sini ada perbedaan antara asumsi positivisme dan interpretivisme. Kalau positivisme itu adalah kita ketika meneliti, itu kita menolak subjektivitas atau mengaitkannya secara eksklusif dengan peneliti, yang pada akhirnya mengabaikan subjektivitas itu sendiri. Sedangkan asumsi interpretivisme gitu ya, lebih memperhatikan subjektivitas peneliti dan subjek penelitian, namun ini juga menghadapi tantangan ontologis tertentu. Contohnya saja, dalam asumsi positivisme kita mengenal adanya efisiensi pasar. Terus adanya teori portofolio modern gitu ya. Kalau asumsi interpretivisme kita tahu adanya perilaku keuangan misalkan. Jadi ini menekankan pentingnya pemahaman tentang persepsi, nilai, motivasi individu atau ketika kita meneliti tentang studi pasar gitu ya. Jadi ini adalah contoh-contoh ketika kita meneliti dengan asumsi-asumsi tersebut. Berikutnya adalah kita masuk ke bagaimana kritik-kritik terhadap ontologi. Yang pertama, kembalinya Heidegger ya ke ontologi berkomitmen. Jadi nama lengkapnya adalah Martin Heidegger. Ini adalah seorang filosof asal Jerman, lahir di 1889, dikenal juga sebagai Bapak Ontologi. Nah, dalam buku Ismail Enjo Mohoneng, dia menentang pemahaman tradisional tentang ontologi atau pemikiran-pemikiran filosof tradisional. Pemikiran dari Martin Heidegger itu ingin berupaya bagaimana melakukan redefinisi ontologi itu sendiri. Jadi Heidegger ini mendefinisikan kembali ontologi sebagai studi tentang keberadaan dengan fokus pada makna menjadi daripada hanya apa yang ada. Jika kita analogikan begini, ketika kita memikirkan ontologi dari pohon, ya contoh. Jawaban tradisional dari ontologi mungkin fokus pada definisi ya pohon itu adalah seperti ini jenisnya. Kemudian bagian-bagian pohon itu seperti ini, kemudian fungsinya juga seperti ini dan seterusnya. Artinya ya membahas kaitan dengan objek biologisnya saja. Nah, namun Heidegger ini mencoba melakukan redefinisi ya terkait dengan ontologi itu kaitannya bagaimana apa makna dari ada dan menjadi pohon itu seperti apa. Jadi ketika kita bicara pohon itu apa, maka kita melihatnya tidak hanya dari sisi objek, tetapi sesuatu yang bisa kita analisis dan kita definisikan. Jadi contoh misalkan kita melihat dari sisi makna menjadinya tadi ya, bagaimana pohon itu dilihat dari sisi kacamata ekologis seperti menyediakan oksigen, kemudian menyerap karbon dioksida, kemudian juga dari sisi sudut estetisnya merupakan keindahan dan ketenangan di lingkungan masyarakat. Jadi Heidegger ini mencoba ontologi itu tidak hanya memikirkan apa yang ada, tetapi maknanya menjadi apa seperti itu. Jadi Heidegger ini ingin kita itu melihat ya lebih dalam tentang menjadi atau keberadaan itu sendiri itu seperti apa. Jadi bukan hanya apa yang ada, tetapi bagaimana dan mengapa sesuatu itu ada, ya, dan bagaimana kita sebagai manusia itu berhubungan dengan keberadaan tersebut. Jadi dalam buku Ismail ini Heidegger itu ingin bagaimana kita itu memahami dunia itu tidak hanya sebagai sekumpulan benda saja, ya, tetapi bagaimana sebagai sesuatu yang kita alami itu bisa kita maknai, baik itu secara langsung maupun secara pribadi. Ya. Terkait dengan beberapa perspektif tentang post fondasional ya di slide kedua,
Itu bagaimana membahas tentang ontologi historis dan juga negatif. Nah, pertanyaannya, ketika Bu Vivi tadi menyampaikan ontologi menurut pemikir positivis, kemudian dikritik oleh Heidegger, kemudian juga lalu bagaimana dampaknya atas apa namanya kritik yang dilakukan oleh Martin Heidegger tadi terhadap pemikiran-pemikiran positivisme atau yang disebut pemikiran perspektif post-fondasional. Kritik ontologis Heidegger ini ternyata memiliki dampak besar pada teori sosial ya, terutama dalam tradisi teori sosial kritis yang disebut sebagai post-foundational tadi. Yang pertama adalah kritik terhadap narasi besar. Kritik terhadap narasi besar itu ketika perspektif yang dilakukan oleh pemikiran-pemikiran positivisme tadi itu menolak ide-ide seperti kemenangan positif. Pandangan bahwa pengetahuan ilmiah adalah puncak dari semua pengetahuan. Jadi ini menunjukkan ketidakpercayaannya terhadap narasi besar atau teori tunggal. Jadi ini dampak yang dilakukan oleh Heidegger tadi. Kemudian yang kedua adalah skeptis ya, skeptisisme terhadap pengetahuan objektif. Para pemikir dalam tradisi ini tuh bersikap skeptis terhadap bentuk-bentuk pengetahuan objektif, baik itu epistemologi, kemudian ontologi. Mereka menekankan pengetahuan itu tidak dipengaruhi oleh konteks historis dan sosial tempat ia dibentuk. Jadi tidak bisa lepas dari kondisi-kondisi tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah dampak politik dari pengetahuan. Artinya cara kita memahami, kemudian mengkonstruksi pengetahuan itu memiliki konsekuensi politik menurut Heidegger tadi. Jadi termasuk siapa yang berkuasa, kemudian bagaimana kekuasaan itu dijalankan, itu ada dampak politik dari pengetahuan dari ontologi historis dan juga negatif post-foundational tadi. Berikutnya adalah ini ontologi sejarah dan kritik para filosof-filosof seperti Foucault ya, yang post-foundational tadi, yang kemudian dalam buku Ismail ini juga dijelaskan Michael Foucault ini kemudian seorang filosof asal Prancis ya, yang dari aliran post-foundational tadi di awal ya, mendekati studi tentang manusia, kemudian pengetahuan dan juga masyarakat dengan cara yang sangat berbeda dengan Heidegger. Foucault ini mengkritisi pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Heidegger tadi. Beberapa kritikannya adalah yang pertama adalah kritik berkelanjutan. Menurut Foucault, kita itu harus terus-menerus mempertanyakan dan mengkritik batas-batas pengetahuan kita, apa yang kita anggap benar itu, cara kita berpikir, kemudian tindakan yang kita lakukan. Ini dilakukan untuk menunjukkan bagaimana ide-ide dan praktek-praktek tertentu itu berkembang dan berubah dengan seiringnya waktu. Lalu Michael Foucault ini juga mengkritisi tujuan etis dan praktis dari ontologi itu. Jadi melalui kritik ini Michael Foucault itu ingin mengidentifikasi apa sih sebenarnya batasan-batasan yang tidak perlu atau sewenang-wenang yang diterapkan pada manusia itu, baik dalam hal pengetahuan, kemudian kekuasaan, maupun etika. Jadi sederhananya Michael Foucault ini ingin bagaimana cara kita berpikir, kemudian bertindak itu baru dan berbeda dengan pemikir-pemikir filosof sebelumnya. Kemudian kritik yang ketiga adalah ontologi historis. Maksudnya begini, ketika Foucault itu menekankan pentingnya memahami kondisi historis di balik cara kita memandang pengetahuan dan diri kita sendiri, ini berarti dia itu lebih fokus pada bagaimana dan kapan gagasan dan praktek itu muncul. Dan yang terakhir adalah kritiknya Foucault ini mencari alternatif. Jadi sama seperti Heidegger yang kemudian mencari mode keberadaan alternatif, tapi kalau di Foucault ini bagaimana mencari cara-cara baru untuk memahami, kemudian mengatur diri kita dan juga masyarakat kita. Jadi intinya adalah bagaimana Michael Foucault ini mengajak kita untuk memikirkan ulang, kemudian apa yang kita anggap sebagai pengetahuan, kekuasaan, dan diri kita sendiri itu dengan mempertanyakan asumsi-asumsi yang kita ambil sebagai kebenaran universal.
upaya untuk memperkenalkan kembali dan juga mendekonstruksi materialitas. Ya, jadi poin ini menjelaskan bagaimana pemikiran-pemikiran kontemporer, khususnya Barat dan juga Bruno Latour, ya, menantang cara-cara tradisional dalam memahami hubungan antara materi, baik itu fisik, kemudian benda, kemudian sosial, baik itu manusia maupun masyarakat sendiri. Yang pertama, menggabungkan fisik dan sosial. Jadi baik menurut Barrett maupun Latour ini berpendapat bahwa kita tidak bisa memisahkan dunia fisik ini dari interaksi sosial manusia. Karena mereka percaya bahwa benda dan orang itu tidak memiliki sifat atau identitas tetap. Jadi hingga mereka berinteraksi satu sama lain. Jadi menurut tadi Barrett dan Bruno Latour itu ya tidak bisa memisahkan dunia fisik ini dari interaksi sosial manusia. Kemudian yang kedua, pandangannya itu adalah semuanya terbentuk dalam interaksi. Menurut Barat, materi dan sifat manusia itu tidak ada sebelum berinteraksi. Maksudnya begini, apa yang kita lihat, kemudian sebagai perbedaan ya antara materi dan manusia itu sebenarnya muncul dari interaksi ini. Jadi ini yang disebut dengan pendekatan sosiomaterial itu seperti itu. Lalu yang ketiga adalah jaringan semua entitas. Latour ini dengan teorinya aktor jaringan mengatakan bahwa segala sesuatu itu, baik benda maupun manusia, terhubung dalam jaringan yang kompleks. Ya. Artinya ya identitas dan sifat baik itu objek atau manusia terbentuk itu melalui keterlibatan mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah menolak pembagian tradisional. Maksudnya mereka itu mempermasalahkan batas tradisional antara materi dan juga sosial itu dipermasalahkan. Antara pengetahuan, epistemologi, kemudian realitas ontologi, antara peneliti dengan yang diteliti, seperti fenomena alam atau sosial, kemudian alat yang digunakan, baik itu teknologi dan eksperimen, dan seterusnya. Intinya, Barat dan Latour ini ingin mendekonstruksi materialitas, mengajak kita untuk melihat dunia sebagai jaringan yang kompleks, di mana manusia, kemudian objek dan ide-ide itu tidak hanya saling berinteraksi, tetapi juga saling membentuk. Pemikir post-foundational ya, atau realisme kritis ini seperti yang diusulkan oleh Roy Bhaskar, menawarkan pandangan-pandangan baru tentang cara kita memahami realitas dan hubungan antara individu dengan masyarakat. Ada 6 poin penting yang ada dalam buku ini. Yang pertama adalah perbedaan antara pemikiran realisme kritis dan juga klaim metafisik. Jadi pemikir realisme kritis itu menentang pandangan bahwa metafisik tradisional itu, realisme kritis berargumen bahwa pemahaman kita tentang dunia harus berdasarkan pada interaksi dan hubungan konkret yang dapat diamati dan dianalisis. Nah, berbeda dengan pandangan bahwa ontologi berkomitmen yang kedua, jadi ontologi itu harus netral atau tidak berkomitmen ya. Realisme kritis ini mendukung ide bahwa ontologi itu harus berkomitmen terhadap pemahaman realitas yang mendalam. Jadi ini menolak gagasan bahwa ontologi itu berkomitmen, hanyalah fantasi dari masa lalu. Yang ketiga adalah ontologi sosial relasional. Jadi menurut Bhaskar ini masyarakat dan entitas sosial itu bersifat relasional. Artinya mereka didefinisikan oleh hubungan mereka satu sama lain. Misalnya antara dosen dengan mahasiswa, antara pasien dan juga perawat, antara suplai dan demand, dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan bahwa entitas sosial itu tidak bisa dipahami secara terpisah dari hubungan mereka. Yang keempat adalah agensi dan struktur. Jadi kaum realis kritis ini menekankan bahwa individu itu tidak terisolasi, tetapi berkembang dalam konteks kelembagaan dan struktur sosial. Ini mendukung pandangan bahwa dualistik tentang struktur dan agensi itu di mana individu dan struktur sosial saling mempengaruhi. Dan yang kelima adalah kemunculan dan keberadaan sosial. Maksudnya adalah realisme kritis itu menunjukkan bahwa entitas sosial itu muncul dari interaksi manusia. Struktur sosial itu memiliki sifat dan daya sendiri, meskipun
tergantung pada manusia. Dan yang terakhir adalah pemikiran kaum kritik realisme ini versus dengan positivisme. Jadi dibandingkan dengan positivisme, realisme kritis ini menawarkan pandangan yang lebih dinamis ya, lebih dinamis dan relasional tentang realita itu sendiri. Dan yang terakhir adalah bagaimana ontologi itu dalam organisasi studi. Kesimpulannya adalah dalam buku Ismail ini menekankan pentingnya pemahaman ontologis dalam penelitian organisasi. Bagaimana ontologi tidak hanya membentuk dasar dan teori dan metodologi yang diteliti, tetapi juga terlibat dalam dialog yang berkelanjutan dengan penyelidikan substantif, saling mempengaruhi dan memperkaya pemahaman kita tentang organisasi dan dunia. Saya akan melanjutkan presentasi hari ini, yaitu terkait dengan bagaimana ontologi itu berkembang. Jadi sedikit mengulang dari yang disampaikan Bu Solihah dan juga Pak Muslim, bahwa konsep ontologi itu bukan merupakan sesuatu yang statis, tapi merupakan sesuatu yang dinamis. Kita mulai di sini dengan konsep dari ortodok Marxis atau pendekatan Marxis ortodok. Konsep ini secara umum membahas terkait dengan konteks organisasi dan analisis sosial dengan fokus pada ontologi dan implikasi etis dari pemikiran Marxis dibandingkan dengan pemikiran fungsional. Apa poin pentingnya? Poin pentingnya adalah adanya perbedaan pandangan dengan pemikiran fungsionalis yang menekankan pada stabilitas dan kohesi dalam organisasi. Jadi memang tidak semuanya itu sifatnya ajak, empeng seperti itu. Tapi pasti akan memunculkan berbagai macam dinamika yang ada. Marxis di sini menekankan pada dialektika material yang melihat mode produksi sebagai pendorong konflik struktural dan perubahan. Dan juga mendukung studi yang berkaitan dengan serikat pekerja, perlawanan, dan konflik di tempat kerja. Memang perlu kita ingat bahwa pendekatan Marxisme ini yang memang pada era itu yang akan banyak mewarnai dari perjuangan-perjuangan bisa dikatakan terkait dengan perjuangan kiri atau pandangan kiri terkait dengan sosialisme, memang ini bisa dikatakan bentuk perlawanan dari kapitalis pada era itu. Jadi bagaimana pemilik modal berkuasa, bagaimana kaum borju berkuasa, bagaimana tuan tanah berkuasa, maka muncul gerakan yang seperti ini. Fokusnya dari mana? Melihat dari mode produksi sebagai pendorong konflik struktural dan perubahan. Lalu ada aspek kesetaraan di sini. Kesetaraan dari mana? Ternyata pekerja itu juga mempunyai hak yang sama. Mulai muncul konsep seperti itu. Adanya perlawanan dan juga muncul konsep terkait dengan konflik di tempat kerja. Marxis di sini melihat konflik dan perubahan itu sebagai aspek intrinsik dari struktur sosial. Berarti sudah masuk dalam struktur sosial. Sedangkan pendekatan fungsional di sini lebih menekankan pada harmoni dan stabilitas. Jadi memang tidak semuanya itu stabil, justru nanti di akhir akan dijelaskan adalah bagaimana konflik yang terjadi, dinamika yang terjadi ini justru akan mewarnai pada perkembangan-perkembangan teori selanjutnya. Kita lanjutkan dengan konsep realisme kritis. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Muslim tadi, awalnya konsep ini berfokus pada kajian sosiologis dengan menekankan pada serikat pekerja, kekuasaan, dan perlawanan. Dalam artian, bisa dikatakan mirip dengan pandangan Marxis. Nah, tapi di sini, kemajuan dalam kajian realisme kritis dimulai itu ketika mulai muncul upaya untuk menyediakan dasar ontologis yang jelas dan koheren untuk topik yang sifatnya tradisional, yang sebetulnya sudah terlebih dahulu dikaji oleh pendekatan-pendekatan para ahli filsuf atau ahli teori dari post-fondasional. Nah, mengapa ini menjadi menarik? Karena ternyata adanya pertumbuhan yang signifikan dalam studi manajemen dan organisasi, di mana ketika kita menggunakan pendekatan realisme kritis, seperti yang disampaikan Bapak Muslim tadi, ada kaitan antara ontologi sampai dengan metodologi. Yang artinya apa? Critical realism ini adalah alternatif dari pandangan konstruktivisme sosial. Seperti Margaret Archer memunculkan konsep terkait dengan konsep struktur dan agensi. Ada konsep identitas, adanya konsep teknologi informasi, dan juga terkait juga dengan kelas-kelas ekonomi atau strata-strata dalam ekonomi.
Yang artinya apa? Bahwa konsep ini dinamis. Sangat dinamis sekali. Ketika kita berbicara mengenai konsep identitas, maka kita bisa berbicara terkait dengan konsep kalau dalam pemasaran, kita berbicara terkait dengan merek. Walaupun Shakespeare pernah bicara apalah arti sebuah nama, karena nama itu sangat berarti. Bukan sekedar identitas, tetapi ada value di dalamnya yang bisa menjadi poin penting yang disampaikan kepada konsumen. Konsumen pun siapa konsumen saya? Siapa identitas konsumen saya? Kalau secara praktis bisa dikatakan seperti itu. Konsep teknologi informasi yang akhirnya ini menggeser total bagaimana cara kita bekerja, bagaimana cara kita berbisnis. Ini menggeser total terkait dengan konsep-konsep teknologi informasi. Namun yang menarik di sini juga dari Marxis sampai hari ini masih ada konsep terkait dengan kelas ekonomi yang nyatanya masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Realisme kritis ini telah berkembang dan diperluas dalam aplikasinya dalam studi organisasi dan sosiologi. Konsep ini memberikan fondasi ontologis yang kuat untuk mengatasi berbagai topik dan yang paling penting memfasilitasi pendekatan yang lebih terintegrasi antara struktur dan agensi. Saya lanjutkan. Berikutnya adalah terkait dengan post-foundational approach. Jadi latar belakangnya dari mana konsep ini muncul atau pendekatan ini muncul? Latar belakangnya adalah kita perlu melihat di sini munculnya skeptisisme. Jadi para sarjana-sarjana atau para ilmuwan-ilmuwan terkait dengan studi organisasi ini mulai skeptis yang didasarkan pada penolakan terhadap asumsi bahwa fondasi pengetahuan yang tetap dan universal terhadap klaim positivisme dan fungsionalisme tentang pengetahuan yang objektif dan apolitis. Jadi mulai muncul banyak pertanyaan-pertanyaan baru. Sebetulnya ya ini lumrah kalau kita kaji dalam kaitan ontologi. Apa, mengapa, bagaimana, terus pertanyaan yang berulang-ulang seperti itu. Nah, perbedaan dengan realisme kritis adalah jika realisme kritis ini ingin memperbaiki kesalahan ontologis dari positivisme dengan menawarkan dasar ontologis yang kokoh, post-foundational ini tidak tertarik menggunakan satu atau beberapa pendekatan ontologi. Dia lebih tertarik pada eksplorasi dan dekonstruksi asumsi ontologis, teoritis, dan etis. Jadi memang motivasinya bisa dikatakan niatnya sudah berbeda. Di mana yang satu realisme kritis adalah ingin memperbaiki, yang post-foundational itu tidak tertarik, tapi lebih tertarik kepada eksplorasi dan dekonstruksi asumsi ontologis, teoritis, dan etis. Nah, memang di sini dapat dikatakan bahwa pendekatan post-foundational itu lebih tertarik pada analisis kritis asumsi dasar apa yang dapat digunakan untuk membentuk pemahaman dan praktik dalam organisasi. Michael Foucault, jadi dari Foucauldian approaches di sini ya, akhirnya tokoh utamanya adalah Michael Foucault di sini menyatakan bahwa dalam pendekatan ini menekankan pada cara-cara diskursus atau cara berbicara dan berpikir tentang dunia dengan membentuk identitas dan praktik organisasi. Jadi diskursus dari Foucault di sini adalah bagaimana konsep dunia ini terkait dengan identitas dan bagaimana organisasi ini bergerak. Studi awal ini dimulai dari perkembangan manajemen yang pesat dan respon dari perubahan bentuk organisasi dengan menekankan efek konstruktif dari diskursus manajemen yang baru. Seperti kita mengenal ada konsep manajemen sumber daya manusia, konsep total quality management, jadi tidak hanya berfokus produk. Kalau kita berbicara terkait dengan operasional, fokus produk. Yang penting saya bikin produk. Nggak tahu besok bagaimana. Nah pertanyaannya, apakah produk saya disukai? Maka akan muncul lagi, apakah produk saya ini dalam artian biayanya bisa saya kontrol? Apakah kita hanya mengejar average terkait dengan selisih biaya modalnya saja, dan lain sebagainya. Menarik di MSDM, apakah manusia hanya faktor produksi, ataukah dia yang sebagai sumber atau beban perusahaan, atau malah sebagai investasi. Maka konsepnya bergerak sekali sampai sekarang kita mengenal adalah terkait dengan human capital. Tidak sekedar manajemen personalia ketika itu, tapi benar-benar menjadi human capital.
Nah, di sini yang menarik juga adanya efek dari penjara panoptikon. Jadi penjara panoptikon itu, peneliti ini meneliti panoptikon itu seperti sebuah silindris. Jadi kita ada di tengah-tengah. Ini konsep panoptikon ini terinspirasi dari istilahnya pengawas pabrik yang dia ada di tengah-tengah dan dikelilingi oleh istilahnya ini penjara dari kaca satu arah. Saya bisa melihat ke sekeliling dengan jelas, tapi yang saya lihat tidak bisa melihat saya. Jadi memang posisi ada di tengah sebagai panoptikon. Jadi di mana bisa dikatakan penjara ini yang bentuknya silindris dan dapat melihat ke semua sisi dan sudut tanpa ada batas. Studi Foucauldian kontemporer ini menekankan pada kejujuran dan etika sebagai wahana mengkritisi pada tatanan moral dan aturan yang telah ada. Nah, ini yang poin penting, bahwa Foucault di sini sudah mulai melompat. Tidak sekedar bagaimana dia mengkaji ontologis, tapi ada aspek penting terkait dengan kejujuran. Ibarat kita dalam perusahaan mengalami masalah, kita dalam perusahaan mengalami sakit, maka kita harus berani jujur. Apa sakitnya? Apa masalahnya? Supaya apa? Pencegahannya, penyelesaiannya bisa segera dilakukan. Itu pendekatan dari Foucault. Secara umum Foucault tidak terikat pada ontologi, namun sekali lagi lebih tertarik pada kemungkinan etis dan politik terhadap tatanan organisasi. Sebagai penutup adalah apa? Terkait pengembangan ke depan bagaimana? Sebagai kesimpulan dari pertemuan hari ini adalah teori ontologis itu memiliki kekuatan untuk mengembangkan studi organisasi dari batasan konvensional yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian, ruang lingkup analisis, metode, objek kajian, terkait dengan perintah berkaitan dengan etika, atau mungkin juga keraguan yang mungkin muncul dalam suatu kajian. Berikutnya adalah filsafat harus ditafsirkan secara hati-hati dan tidak pernah dapat diterjemahkan secara otomatis. Artinya sekali baca selesai, sekali baca selesai. Tidak bisa. Butuh perenungan, butuh kontemplasi terkait dengan apakah sudah benar langkah yang diambil. Apakah sudah benar fondasi yang disusun. Mengapa? Karena harus dipahami bahwa dalam filsafat, perdebatan dalam teori organisasi itu adalah tanda pertumbuhan yang sehat. Jadi bukan sebagai gejala ketidakstabilan, justru kini kesehatan. Karena dinamis, manusia berhimpun membentuk komunitas. Himpunan komunitas ini adalah seseorang yang pasti berubah sesuai dengan lingkungan dan zamannya. Ontologi berikutnya adalah tidak dapat secara otomatis diterjemahkan menjadi penelitian. Karena cukup berbahaya. Dalam artian di sini adalah tidak bisa berdiri sendiri. Harus berkaitan dengan aspek epistemologis, metodologi, dan lain sebagainya. Dan sekali lagi, kita membutuhkan perenungan, kita membutuhkan kontemplasi untuk berbicara, berdiskusi terkait dengan 6 perkembangan ontologi yang berdampak pada studi organisasi. Pertama adalah mendorong metode penyelidikan yang beragam dan baru. Mendorong metode penyelidikan yang beragam dan baru. Apa yang baru? Mengapa harus baru? Maka itu nyambung ke poin kedua, yaitu menanyakan dan merenungkan konsep apa itu. Apa, siapa, dan seterusnya. Maka bersambung ke yang ketiga adalah menyelesaikan konsep apa dengan pertanyaan bagaimana, fungsinya. Istilahnya adalah memang filsafat menuntut kita untuk bertanya. Selalu bertanya, termasuk meragukan. Itu ilmiah, boleh kita meragukan. Mengapa harus ragu, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang lebih penting adalah implikasi etis dan politis dari positivis ontologis, sehingga apa? Supaya memperkaya keahlian, maka sebagai ahli teori organisasi, melalui diskusi kritis dengan penulis yang telah mapan. Kata kuncinya adalah diskusi dengan penulis yang telah mapan. Adanya upgrading terkait dengan pemikiran dan bahasan. Serta bagaimana ini berubah, bagaimana ontologi berkembang adalah mengikuti perkembangan ontologis yang sedang berlangsung dalam filsafat. Artinya ini sangat dinamis sekali. Berkembang. Konsepnya dari apa, bagaimana, mengapa, kembali ke apa lagi, dan seterusnya. Sebelum kami menutup, kami ingin mengutip dari Immanuel Kant bahwa
Waktu dan ruang bukanlah realitas material, tetapi kondisi a priori dari intuisi internal kita yang membentuk kerangka bagi pengalaman kita tentang dunia. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Tetap semangat, tetap sehat, dan selamat pagi.